warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan memasuki praktikum biokimia dengan materi yang kedua, itu dengan judul protein. Adapun tujuan dari percobaan protein ini, yang pertama adalah untuk menguji perubahan yang terjadi pada uji Milon. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada uji Biuret. Nah, untuk dasar teorinya, uji Milon ini dasar teorinya adalah apabila protein yang mengandung gugus hidroksil penil. Nah, protein yang akan kita gunakan adalah si albumin, kemudian gelatin, dan kasein. Apabila dari ketiga bahan ini mengandung gugus hidroksil penil atau OH, dan dia bereaksi dengan larutan merkuri nitrat. Nih, merkuri nitrat nih, atau air raksa, akan bereaksi dan menghasilkan larutan atau endapan yang berwarna merah. Nih, ketiga bahan ini apabila mengandung hidroksil penil atau OH dan menghasilkan larutan atau endapan berwarna merah, itu menandakan bahwa di dalam albumin, gelatin, dan kasein berarti mengandung protein. Sedangkan untuk uji untuk uji Biuret kita masih menggunakan bahan yang sama, masih menggunakan albumin, gelatin, kemudian kasein. Teorinya adalah apabila dalam suasana basah sebagian atau semua protein ini bereaksi dengan larutan CuSO4. Nah, ini CuSO4. Kemudian ini ada NaOH juga. Apabila protein dalam suasana basah bereaksi dengan CuSO4 akan menghasilkan warna violet atau ungu. Nah, untuk selanjutnya mari kita lakukan pengamatan berikut ini. Nah, mari kita lakukan percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama itu adalah uji Milon. Bahan yang digunakan seperti yang sudah disebutkan tadi, kita menggunakan albumin, kemudian ada gelatin, kemudian ada kasein, itu bahan yang utama. Kemudian ada reagen Milonnya sendiri. Selanjutnya, alat yang kita gunakan ada gelas ukur, kemudian pipet tetes, tabung reaksi beserta rak tabung reaksi, dan satu lagi nanti kita akan menggunakan pinset. Itu digunakan untuk mengambil si tabung reaksi pada uji Milon ketika setelah dipanaskan. Untuk langkah kerja, kita ambil sebanyak 2 mili albumin, kemudian 2 mili gelatin, dan 2 mili kasein ke dalam masing-masing gelas ukur. Jika sudah, ketiga bahan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Jika sudah, tambahkan sebanyak 4 tetes larutan reagen Milon ke dalam masing-masing tabung reaksinya. Nah, jika sudah ditambahkan dengan reagen Milon, hasilnya seperti ini nih, sebelum dipanaskan. Terlihat seperti ada endapan di bawahnya. Kalau sudah kelihatan, ketiga bahan dipanaskan. Tetapi sebelum dipanaskan, ketiga bahan harus diberi tanda di masing-masing tabung reaksi. Ini diberi tanda albumin, kemudian gelatin, kemudian kasein. Setelah itu baru kita panaskan. Dibiarkan selama kurang lebih 10 menit.
Nah, setelah beberapa saat atau lebih kurang selama 10 menit, hasil yang kita peroleh adalah seperti ini. Ya, mari kita jelaskan satu-satu ya. Untuk albumin, kita bisa lihat nih di sini. Ini kelihatan warnanya seperti warna merah bata. Ini untuk albumin. Kemudian untuk gelatin, itu tidak ada warna merah batanya sama sekali. Sedangkan untuk kasein, nah sama seperti warna yang terdapat pada albumin. Tetapi warna yang terdapat pada albumin dan gelatin itu lumayan berbeda. Kalau untuk albumin, warna merah batanya lebih pekat dibanding si kasein. Artinya adalah si albumin lebih banyak mengandung protein dibanding si kasein. Hal ini dikarenakan karena kedua bahan ini, si albumin dan si kasein, mengandung gugus hidroksil penil. Sedangkan si gelatin itu tidak ada gugus hidroksil penilnya sama sekali. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan ke praktikum yang kedua. Baik, kita lanjutkan praktikum yang kedua dengan judul uji biorep. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa dalam suasana basah, si CuSO4-nya akan bereaksi dengan beberapa larutan protein. Kita masih menggunakan albumin, kasein, dan gelatin. Bedanya nanti kita menggunakan NaOH, bukan reagen nilon lagi, dan ditambah dengan CuSO4. Untuk alat, kita masih menggunakan alat yang sama. Ada pipet tetes, kemudian gelas ukur, tabung reaksi beserta rak tabung reaksinya. Untuk langkah kerjanya, kita mengambil sebanyak 1 mili albumin, kemudian 1 mili kasein, dan 1 mili gelatin. Setelah ketiga bahan kita ambil sebanyak 1 mili, lalu dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang lain atau yang baru. Jika ketiga bahan sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan larutan NaOH sebanyak 1 mili ke dalam masing-masing tabung reaksi. 1 mili kita buat lebih kurang sebanyak 20 tetes. Nah, setelah ditambahkan larutan NaOH ke dalam ketiga tabung yang ini sebanyak 1 mili masing-masing tabung, langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan menambahkan 2 tetes CuSO4 ke dalam masing-masing tabung reaksi. Setelah ketiganya ditambahkan dengan larutan CuSO4, lalu diaduk sebentar saja. Dan didiamkan beberapa saat.
Setelah didiamkan beberapa saat atau lebih kurangnya 10 menit, hasilnya didapatkan seperti ini. Untuk albumin, warnanya violet. Kemudian untuk kasein juga sama. Sedangkan untuk gelatin tidak terjadi perubahan atau hasilnya berwarna biru. Nah, artinya untuk albumin dan kasein itu menandakan bahwa kedua bahan ini mengandung protein, yang mana sudah dijelaskan di teori awal tadi bahwa dalam suasana basah Cu akan bereaksi dengan beberapa larutan protein, tidak semua larutan protein. Nah, hasilnya juga kelihatan nih. Untuk albumin warnanya lebih pekat dibanding si kasein. Berarti si albumin lebih banyak mengandung protein dibanding kasein. Hal yang sama juga terjadi pada percobaan sebelumnya, yaitu percobaan uji Milon. Pada uji Milon, si albumin juga memiliki warna yang lebih pekat dibanding si kasein. Sedangkan gelatin tidak mengalami perubahan sama sekali, baik itu di uji Milon ataupun uji Biuret. Baik, setelah kita melakukan kedua percobaan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada uji Milon dan uji Biuret, kandungan protein yang paling banyak itu terdapat pada albumin, kemudian terdapat pula pada kasein. Sedangkan untuk uji Milon dan uji Biuret, si gelatin tidak memiliki kandungan protein karena tidak terjadi perubahan warna seperti yang ada pada albumin dan kasein. Baik, apabila adik-adik ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi asisten yang bersangkutan. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.